Hai teman-teman, Akram ingin cerita Al-Fatih nih. Teman-teman tahu nggak Al-Fatih itu siapa? Al-Fatih itu dia kenapa? Arsyad tahu nggak? Tahu. Ayo kita ceritain dah. Pada suatu hari ada seorang sultan lahir di Turki. Sultan ini ingin sekali saat besar ingin menaklukkan Konstantinopel. Siapa itu ya teman-teman? Itu adalah Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu ingin saat besar menaklukkan Konstantinopel. Dia sudah bercita-cita sejak kecil saat seumuran Al-Arsyad. Dia berjuang saat ingin menaklukkan Konstantinopel itu. Dia berjuang terus, akhirnya dia menyerah. Tetapi ada teman Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih saat kecil, ada temannya bernama Zaganos. Zaganos ini memanggil guru Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu adalah, teman-teman tahu nggak? Arsyad tahu siapa namanya? Syekh Syamsuddin. Ya, Syekh Syamsuddin dipanggil oleh Zaganos. Lalu Zaganos menunjukkan tenda Sultan Muhammad Al-Fatih. Saat itu Al-Fatih sedang diam-diam saja. Sedang mikir. Lalu Syekh Syamsuddin mengajak Sultan Muhammad Al-Fatih menuju makam apa namanya? Bapaknya. Mencari batu nisan. Saat itu kata gurunya, ada juga yang mau menaklukkan Konstantinopel sebelum Muhammad Al-Fatih. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ingin menaklukkan Konstantinopel, tapi beliau wafat ketika sedang dalam perjalanan atau peperangan. Iyalah itu. Dalam dia berjuang, tetapi dia gagal. Tidak ada yang menaklukkan Konstantinopel. Tidak ada yang bisa. Tetapi Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel. Hanya satu-satunya Muhammad Al-Fatih saja yang hanya Muhammad Al-Fatih yang masih belum wafat. Lalu dia terus disemangatkan oleh gurunya, dan dia terus semangat dia. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih akan membikin kapal itu bisa berjalan di atas darat. Gara-gara kenapa? Ada kayu dibikin seperti rel di sana. Rel itu bisa dia licin karena lemak hewan. Lalu diangkutlah dari atas Bukit Galata sampai ke Selat Tanduk Emas. Itulah namanya. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih ini menyerang. Mereka mempunyai strategi baru. Strategi ini sangatlah hebat dan bagus sekali. Mereka membuatkan meriam kanon baliska besar ini menjadi satu bagian, dan lubang Konstantinopel sangat besar terbuka lebar. Ada juga pasukan yang tegas, berani, gagah, yaitu adalah Hasan Uluban.
dialah yang maju terus maju. Ada juga namanya Giovanni Giustiniani, dialah yang melawan Hasan Ulubat, terus berjuang demi menaklukkan Konstantinopel. Dia terus berjuang, Dia terus menyerang Giovanni. Ya, Giovanni. Lalu dia maju naik ke atas menara, tetapi dia terkena panah. Panah itu banyak sekali. Sekiranya ada 7 ya? Ya, Nah, 8. 7 atau 8 tuh. Banyak banget. Banyak sekali dah. Tapi dia itu tegas. Berani berkorban demi menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih pun sedih melihatnya. Dan dia membuang bendera Dia membuang, Hasan Ulubat membuang bendera Konstantinopel dan dia menggantinya dengan bendera Turki Utsmani. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. dan dia merdeka. Takbir semuanya, Allahu Akbar. Semuanya takbir. Tidak ada yang tidak takbir. Semuanya takbir, Allahu Akbar. Syekh Syamsuddin juga Senang. bahagia, senang melihat Sultan Muhammad Al-Fatih, muridnya. Masuklah Sultan Muhammad Al-Fatih. Semua pasukan Turki Utsmani beriring-iringan masuk menuju Konstantinopel. Begitu juga dengan rakyat Konstantinopel. Mereka takut dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka takut akan dibantai satu-satu oleh pasukan Turki Utsmani. Tapi pasukan Islam, tapi orang Islam tidak suka membantai. Tidak boleh mereka membantai. Akhirnya mereka melepaskan. Dan Muhammad Al-Fatih juga bilang, harta kalian, jiwa kalian, rumah kalian tidak akan dirampas, tidak akan dihancurkan. Sultan Muhammad Al-Fatih bilang, kalian hidup bebas mauan kalian. Semuanya bersorak hore hore, mereka bilang. Nah, gitulah perjuangan Al-Fatih. Kita juga mesti mengikutkan gimana perjuangan itu. Kita harus tetap berjuang juga. Siapa juga yang di sana yang menonton, itu juga yang di pondok manapun, kita harus tetap berjuang. Walaupun kita bersusah-susah, besok kemudian kita akan bersenang-senang. Sekarang ini Akram juga sama Arsyad ini masih bersusah-susah. Besok kemudian pas besar, di sanalah tempat kita akan merasakan gimana susah-susahnya kita saat kecil. Itulah ceritanya. Ini saja yang bisa disampaikan oleh Akram dan Arsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.